Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu aktivitas yang terkait dengan farmakogenetika, yaitu therapeutic drug monitoring. Ya. Therapeutic drug monitoring tidak hanya terkait dengan farmakogenetika, walaupun memang pembahasannya banyak tentang farmakogenetika, tapi juga terkait dengan bagaimana kita bisa memonitor ya, monitor kondisi pasien ya dengan bantuan konsentrasi obat di dalam darah pasien. Jadi intinya dalam TDM ini kita mengambil ya konsentrasi obat dalam darah ya, mengambil sampel darah ya atau sampel-sampel yang lain, kemudian kita ukur konsentrasinya ya, dan dengan konsentrasi obat tersebut, dengan informasi tersebut, nah kita kemudian bisa merumuskan atau menentukan langkah selanjutnya. Jadi kata-kata therapeutic drug monitoring adalah kata-kata yang spesifik ya. Jadi ini tidak hanya arti dari therapeutic drug monitoring itu bukan artinya luas, yaitu jadi monitoring terapi obat secara umum bukan, tapi secara khusus ya di dalam aktivitas TDM ini harus ada data ya, atau informasi konsentrasi obat di dalam darah. Jadi kalau kita hanya melihat misalnya dari tekanan darah atau dari data lab misalnya asam urat dan seterusnya, itu belum termasuk kategori TDM. Itu monitoring terapi obat yang secara umum gitu ya, tapi bukan dalam konteks therapeutic drug monitoringnya. Kita harus bisa batasi itu ya, karena nanti kalau Anda baca di artikel-artikel atau textbook ya, TDM itu memang maksudnya itu. Jadi ada aktivitas untuk pengambilan sampel dari pasien yang kemudian dari sampel tersebut kita bisa mengetahui konsentrasi obat di dalam darah. Oke. Jadi ini dari definisi dulu ya, therapeutic drug monitoring. Iya. Tadi saya katakan bahwa di dalam aktivitas ini ada pengambilan sampel untuk mengetahui konsentrasi obat dalam darah. Supaya apa? Supaya fungsi adalah untuk melakukan individualisasi, individualization of drug dose by maintaining plasma or blood drug concentration within a target range. Jadi dengan adanya TDM maka kita bisa melakukan individualisasi ya, karena kita tahu bahwa ketika obat diberikan di awalnya dosisnya diberikan berdasarkan kondisi atau data populasi. Jadi data populasi kita mengasumsikan bahwa pasien tadi memiliki farmakokinetika ya, memiliki respon ya terhadap obat itu mengikuti nilai-nilai parameter farmakokinetika populasi. Nah, kemudian pada suatu kondisi ya, misalnya kita inginkan bahwa pasien tersebut kemungkinan memiliki parameter farmakokinetika yang berubah atau berbeda dari kondisi yang normal atau kondisi populasi pada umumnya ya, dengan sebab apapun nanti kita akan jelaskan, maka kemudian dilakukan pengambilan sampel ya, kemudian diperoleh konsentrasi ya, dari konsentrasi tersebut maka kemudian kita melakukan penyesuaian ya, kita lihat outcome terapinya dulu, kemudian lihat konsentrasi tadi, baru kemudian kita lihat apakah perlu disesuaikan atau dosisnya tetap dilanjutkan. Jadi ini ada kata-kata individualisasi. Supaya apa? Supaya kita memastikan bahwa konsentrasi obat itu ada di dalam therapeutic range atau therapeutic window. Jadi adanya TDM ini tadi saya katakan untuk kondisi-kondisi tertentu yang pada kondisi tersebut parameter farmakokinetik pasien tadi diperkirakan atau diasumsikan atau dimungkinkan ya mungkin berubah atau berbeda dari kondisi yang normal. Nah, di sini juga disampaikan bahwa adanya TDM ini untuk mengantisipasi ya adanya interindividual variabilitas ya, terutama di fase farmakokinetika. Jadi adanya variabilitas farmakokinetika antar pasien. Jadi interindividual itu antar pasien. Jadi ada satu pasien dan pasien lain ya terdapat variabilitas farmakokinetik. Ya, dimaksud variabilitas farmakokinetik ya tadi. Ya bisa jadi A-nya beda, absorpsinya beda, distribusinya beda, metabolismenya beda, atau ekskresinya berbeda. Sehingga kalau berbeda dibandingkan populasi secara umum, ya. Maka ketika berbeda, maka kita tahu bahwa kalau ATME-nya beda, maka konsentrasi obat yang dihasilkan kemudian juga berbeda. Oke, kita lihat di sini, ya.
Apa namanya, gambar ini saya sering sekali tampilkan di banyak video penjelasan tentang farmakokinetik. Jadi obat diberikan dengan dosis tertentu, ya kemudian di ujung akhirnya kita ingin muncul efek klinik ya, yang kita inginkan ya atau yang goal terapinya, jadi efek terapinya muncul, kemudian adverse effect-nya minimal. Maka di situ ada fase farmakokinetik dan ada fase farmakodinamik. TDM ini lebih ke arah fase farmakokinetik, ya, lebih ke arah farmakokinetik. Ya, ketika kemudian terjadi variabilitas. Apa yang disebut sebagai variabilitas di farmakokinetik adalah ketika obat diberikan dengan dosis yang sama, obat diberikan dosis yang sama, sediaannya sama, obatnya sama, jadi obatnya sama, sediaannya sama, dosisnya sama, menghasilkan atau tiap pasien yaitu merespon dengan cara yang berbeda. Ya, Anda tahu bahwa farmakokinetik adalah respon tubuh terhadap obat ya. Jadi merespon itu dengan mengabsorpsi, mendistribusi, memetabolisme, dan mengekskresi. Ya, ada perbedaan respon. Ya, ketika ada perbedaan respon, maka kemudian tentu saja konsentrasi obat yang dihasilkan juga berbeda. Yaitu yang disebut sebagai pharmacokinetic variability. Kalau pharmacodynamic variability itu ketika konsentrasi obatnya sama, ya, tetapi kemudian ada perbedaan antara reseptor, ikatan obat dan reseptor. Misalnya jumlah reseptornya berbeda dan seterusnya, maka kemudian walaupun konsentrasi obatnya sama, ya, tetapi ketika terjadi pharmacodynamic variability, maka clinical effect-nya kemudian berbeda. Nah, teman-teman sekalian, yang bisa menyebabkan variabilitas farmakokinetik maupun variabilitas farmakodinamik adalah banyak sekali ya. Ya bisa dari kondisi pasien sendiri fisiologikal seperti jenis kelamin, usia, berat badan, ya etnik, ya kemudian kondisi kehamilan, menyusui, atau kondisi penyakit ya seperti penyakit tertentu atau kegagalan pada organ tertentu, misalnya kegagalan pada organ ginjal, kegagalan pada organ hati. Secara mudah misalnya saya contohkan kegagalan pada fungsi ginjal, ya kita tahu banyak obat yang kemudian diekskresikan secara dominan di ginjal ya. Maka kemudian ketika fungsi ginjalnya berubah, maka kemudian ekskresinya berubah sehingga konsentrasi obatnya berubah. Itulah yang disebut sebagai pharmacokinetic variability. Ya, atau adanya drug-drug interaction. Misalnya ada interaksi obat di fase manapun gitu ya. Anda sudah mempelajari tentang interaksi obat. Di fase distribusi ada interaksi obat, obatnya ikatan proteinnya tadinya misalnya 90%, ada obat lain datang, maka ikatan proteinnya menjadi 80%, maka kemudian obat bebasnya semakin banyak, ya sehingga konsentrasi obatnya juga semakin banyak yang bebas yang kemudian bisa berikatan dengan reseptor. Ini masuk dalam pharmacokinetic variability dan seterusnya. Ini banyak sekali. Ya, jadi prinsipnya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau pharmacokinetic variability dosisnya sama, menghasilkan atma yang berbeda. Oke, sementara itu tadi kita di slide sebelumnya menyatakan bahwa dengan adanya TDM itu kita mencoba untuk mengatasi adanya variabilitas. Ya, jadi adanya variabilitas, kemudian kita ingin atasi supaya konsentrasi obat tetap ada di dalam therapeutic window. Jadi kita kembali ke slide sebelumnya. Kalau dosisnya sama, ya kemudian terjadi variabilitas farmakokinetik misalnya ya, maka kemudian clinical effect-nya juga akan berbeda. Tapi sebenarnya tujuan terapi kita adalah kita menginginkan clinical effect yang sama. Kalau clinical effect-nya kita ingin sama, ya padahal ada perbedaan di variabilitas, ada perbedaan konsentrasi obat karena adanya variabilitas farmakokinetik, maka yang kita harus lakukan adalah perubahan dosis atau penyesuaian dosis. Jadi penyesuaian dosis ya karena adanya variabilitas farmakokinetik supaya clinical effect atau adverse effect-nya kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk mewakili kondisi clinical effect adalah dengan memastikan bahwa obat tadi berada dalam therapeutic window atau berada dalam jendela terapi. Jadi disampaikan therapeutic failure result when either the concentration is too low, ya too low itu terlalu rendah. Anda lihat ada dua gambar di sini, ini sama, dua-duanya sama menjadikan therapeutic index. Misalnya kita pakai gambar yang ini ya, yang kanan ini, Anda lihat konsentrasinya terlalu rendah misalnya, ya ini di bawah MEC, yang kemudian disebut sebagai subtherapeutic atau ineffective terapi, atau terlalu tinggi di atas ini, ya ketika muncul unacceptable toxicity.
ya between this limit artinya di sini ya, maka itu disebut sebagai daerah ya yang disebut sebagai therapeutic window. Ya, therapeutic window. Kalau kita lihat pakai gambar ini sama ya, maknanya sama, cuma ini gambar ini diperoleh dari hubungan sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi, maka gambarnya jadi gini. Tapi kalau ini sumbu ya, apa namanya, X-nya bisa dosis, bisa konsentrasi, ya, Anda lihat ini perbedaan kali ini time sama drug effect kali ini bisa dosis atau bisa konsentrasi. Kemudian ya sumbu Y-nya adalah respon. Respon. Kita lihat ada respon yang biru terapeutik, respon yang merah toksik. Maka kemudian teman-teman sekalian bisa kita lihat bahwa eh, apa namanya ini adalah kurva ketika muncul terapeutik effect misalnya penurunan tekanan darah. Ya, kemudian ini toxic effect misalnya apa namanya gagal ginjal misalnya acute renal failure maka di obat yang sama. Maka kemudian Anda lihat di sini 50% ya, Anda kalau ingat di pelajaran yang lain ya ada nama ED50, TD50 farmakologi itu ya. Maka di sini di titik ini adalah ketika efektif dose kemudian toxic dose ya 50%, maka 50% dari populasi kemudian mendapatkan efek terapi. Kalau sini 50% dari pasien mendapatkan reaksi toksik. Maka therapeutic index-nya seperti ini. Ya, jarak antara dosis yang menghasilkan 50% efek terapi atau dengan ya jarak ini ya dengan dosis yang menghasilkan 50% efek toksik. Semakin lebar ini ya jaraknya maka disebut sebagai therapeutic window semakin besar atau indeks terapinya semakin tinggi. Indeks terapinya semakin tinggi. Indeks terapi itu TD50 dibagi ED50. Ya kalau TD50 per ED50-nya semakin besar maka indeks terapinya semakin tinggi atau jenda terapinya semakin luas. Tapi kalau bayangkan Anda ini semakin mepet ke sini, ya ini semakin garis merahnya semakin mepet ke biru, ya maka indeks terapinya semakin kecil. Ya indeks terapinya semakin kecil atau jenda terapinya semakin sempit. Ada beberapa obat yang bahkan garis merah dan biru ini berhimpitan. Misalnya obat-obat kemoterapi ya. Karena pada dosis yang memiliki efek terapi dia juga sekaligus sudah toksik. Jadi merah sama birunya ini mepet. Ya, sehingga terapi indeksnya itu bahkan cuma satu ya, Anda tahu ya, karena TD50 dan ED50-nya sama. Jadi TD per 50 per ED50 sama dengan 1 atau TD50 sama dengan ED50. Ya. Gambar ini juga sama, kalau ini semakin pendek gitu ya, Mas dan Mbak sekalian atau teman-teman sekalian, ini maka kemudian indeks terapinya juga semakin sempit. Ya atau jendela terapinya semakin sempit. Gitu ya cara memaknainya. Baik, kita kembali ke TDM. Maka kemudian kapan ya TDM itu bermanfaat? Maka pertanyaan besar ini bisa kita juga tanyakan berarti apakah pada semua obat itu TDM bermanfaat? Jawabannya tidak. Ya, karena kita tahu bahwa dalam prakteknya TDM itu adalah suatu aktivitas yang cukup mahal, kemudian invasif ya, karena kita harus ngambil sampel dari tubuh pasien ya, ya bisa yang sering sekali adalah sampel darah. Ada memang beberapa sampel yang menggunakan sampel katakanlah air liur ya, tapi sebagian besar itu yang memiliki tingkat sensitivitas dan spesifitas tinggi itu sampelnya darah ya, sehingga kalau kita ambil sampel darah berarti sifatnya invasif pertama, kemudian yang kedua secara biaya cukup mahal. Cukup mahal kenapa? Karena kemudian proses analisisnya membutuhkan reagen tertentu, membutuhkan alat tertentu. Kalau kita bicara di dalam konteks Indonesia, TDM ini bahkan ya tidak mungkin dilakukan sangat sedikit sekali atau sangat jarang sekali. Kalau di luar negeri ini TDM adalah aktivitas yang memang sudah banyak dilakukan, tapi kalau di Indonesia belum banyak dilakukan walaupun kalau di dalam konteks kompetensi IAI ya Ikatan Apotek Indonesia itu mensyaratkan salah satu pelayanan kefarmasian yang disyaratkan itu adalah melakukan TDM. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu penentuan kadar obat dalam darah PKOD ya. Penentuan kadar obat dalam darah PKOD. Cuma sayangnya memang karena tadi mahal dan invasif ya. Maka kemudian tidak banyak, ya, saya katakan sedikit sekali yang melakukan.
Bahkan saya sempat bertanya ke beberapa rumah sakit, memang ini masih sangat jarang sekali. Atau bahkan malah ada yang sudah waktu itu pernah melakukan, tapi kemudian sekarang berhenti melakukan karena regennya atau alatnya kemudian tidak mendukung. Maka yang ada sekarang misalnya phenytoin ya, salah satu obat yang kemudian dilakukan TDM ya, itu pasien harus melakukan secara pembiayaannya secara pribadi, tidak di cover asuransi BPJS, dan harus tidak di dalam rumah sakit. Jadi dilakukan di laboratorium di luar rumah sakit. Jadi ada laboratorium di luar. Ya, saya tidak akan memberikan namanya, ini menyebutkan merek soalnya. Tapi laboratorium besar ya, terkenal gitu, yang kemudian bisa melakukan atas TDM. Jadi rumah sakit sendiri tidak punya. Sehingga pertanyaan besarnya tadi kembali, apakah terus obat seperti apa yang sebenarnya kemudian TDM itu bermanfaat? Oke. Jadi sekali lagi tidak semua obat bermanfaat TDM-nya. Yang bermanfaat adalah obat-obat yang pertama ini, saya ganti dulu. Bentar, ganti gimana? Eits. Sebentar ya. Oke, jadi oke. Yang pertama adalah syaratnya adalah market pharmacokinetic variability. Jadi variabilitas farmakokinetiknya harus besar. Kita ingat tadi yang konteks tadi, Anda ingat-ingat lagi ya kalau lupa Anda putar video tadi. Jadi variabilitas farmakokinetiknya besar. Ini apa? Dosis yang sama mengakibatkan konsentrasi obat yang berbeda. Contohnya ini saya akan banyak mencontohkan di kasus phenytoin. Ini salah satu obat yang dilakukan TDM. Ya ini Anda lihat sini, because ini individual variation atau inter-individual variability, maka kemudian ya patient taking the same dosage ya have up to 50-fold difference ya. Jadi beberapa pasien menggunakan obat phenytoin, dosisnya sama, bentuk dosisnya sama, konsentrasi yang dihasilkan sampai 50 kali berbeda. Misalnya 50 berarti misalnya yang satu misalnya 5, maka ada pasien lain di ekstrim berikutnya sampai 250. Jadi difference-nya sangat lebar ya, sampai 50 kali. Sehingga kalau Anda bayangkan kalau dia di luar jeda terapi, maka kemudian mungkin satu pasien subterapeutik, pasien yang lain menjadi toksik. Ya, jadi variabilitas farmakokinetiknya memang nyata. Kemudian yang berikutnya, ya jadi satu variabilitas farmakokinetiknya besar atau nyata. Kemudian yang berikutnya, konsentrasi, ada hubungan yang kuat antara konsentrasi ya dengan therapeutic effect atau adverse effect. Dengan bahasa yang lain, syarat yang kedua ini adalah ketika variabilitas farmakodinamiknya kecil. Ya, kita kembali lagi, variabilitas farmakodinamiknya kecil. Artinya apa? Konsentrasi yang sama akan menghasilkan efek yang sama. Itu disebut sebagai variabilitas farmakodinamik yang kecil. Ya, jadi ada hubungan ya atau relation antara konsentrasi obat dengan therapeutic effect atau adverse effect. Kita contohkan lagi di phenytoin ya, di paper yang tadi. Anda lihat di sini teman-teman sekalian bahwa di gambar ini ya, ini di sini sampaikan good relation between plasma concentration dari phenytoin and therapeutic effect ya of phenytoin is shown by the reduction in seizures. Ini yang garis-garis ini seizures ya, kejadian kejang gitu ya. Kemudian ini konsentrasi phenytoinnya. Kalau konsentrasinya rendah di bawah 40 di sini ya, Anda lihat ini ada konsentrasi 40, maka kemudian muncul seizures ya, ini garis-garisnya. Tapi begitu dia di atas 40, katakanlah ya di sini, maka kemudian seizuresnya kemudian Anda katakan relatif hilang, tidak ada. Ya walaupun ada beberapa, tapi nah ini di bawah 40, tapi yang di atas 40 semuanya kemudian seizuresnya nggak ada garisnya. Sama juga dengan efek toksik. Ya, ketika dia 40 ya dia nistagmus ya, tapi kemudian sampai yang besar itu sampai mental change ketika konsentrasinya tetap semakin tinggi. Maka ini yang disebut sebagai ada hubungan yang linear antara konsentrasi obat dengan efek terapi maupun efek toksik. Ya. Jadi obatnya harus seperti itu. Maka pertanyaan besarnya adalah, oh berarti ada obat yang tidak berhubungan? Ada. Jadi ada obat-obat yang
ya konsentrasi obat itu tidak berhubungan dengan efek terapi. Ya jadi di satu misalnya sama-sama 50 konsentrasinya ya. Maka ada pasien yang kemudian sembuh, ya ada pasien yang tidak sembuh, ada pasien yang toksik, yaitu yang disebut sebagai memiliki variabilitas farmakodinamik yang besar. Ya jadi variabilitas farmakodinamik besar atau ya konsentrasi obat tidak berhubungan dengan efek terapeutik maupun efek adverse effect. Jadi ada ya obat-obatnya seperti itu. Maka untuk obat-obat yang farmakodinamik variability-nya besar, maka TDM ini tidak berguna. Kenapa? Karena TDM itu kan kita ngambil darah, kemudian kita ukur konsentrasinya. Ya, ketika kita tahu konsentrasinya, ya sudah tahu konsentrasi saja. Terus nggak ada hubungannya dengan efek terapeutik dan efek adverse effect, ya, efek samping yang tidak kita inginkan, karena memang tidak ada hubungannya. Ya, jadi kalau untuk obat-obat seperti itu ya tidak perlu dilakukan TDM. Yang perlu kita lakukan adalah monitoring saja, monitoring outcome terapi. Ya, kalau misalnya kelihatan pasiennya membaik, ya dosis dipertahankan. Kalau belum membaik, kemudian dosis ditingkatkan. Kalau kondisi pasiennya muncul toksik, maka dosis bisa diturunkan. Ya seperti itu. Jadi Anda harus memahami ini ya. Nah, taunya dia variabilitas farmakokinetiknya besar atau variabilitas farmakodinamiknya besar seperti apa? Ya kita harus lihat di masing-masing obat. Masing-masing obat memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi Anda harus lihat di obat itu penjelasannya seperti apa ya, apakah dia variabilitas farmakokinetiknya besar atau variabilitas farmakokinetiknya besar, atau salah satunya yang besar, satunya kecil, atau dua-duanya kecil. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Ketika variabilitas farmakokinetiknya kecil, variabilitas farmakodinamiknya kecil, sehingga dosis yang sama akan menghasilkan konsentrasi obat yang sama dan menghasilkan efek terapi yang sama. Itu yang kita inginkan. Cuma ada beberapa obat. Saya mengatakan di sini bahwa yang di TDM itu tidak banyak, ya sehingga sebagian besar kita bisa katakan variabilitas farmakokinetiknya kemudian kecil sebagian besar, tapi ada beberapa obat yang variabilitas farmakokinetiknya besar. Kemudian yang berikutnya adalah neurotherapeutic index, ya neurotherapeutic index seperti tadi yang saya gambarkan di depan, gambarannya seperti itu, neurotherapeutic index. Ini saya bukakan ada paper ya. Contohnya apa terus gitu, neurotherapeutic index. Ada beberapa contoh obat dan ini teman-teman sekalian diulang-ulang terus di banyak sekali tempat ya. Ini adalah obat-obat yang merupakan kandidat dari TDM ya, karena dia memiliki indeks terapi yang sempit. Obat golongan aminoglikosida, cyclosporin, carbamazepin, digoxin, ya, flecainide, lithium, phenytoin, ya, phenobarbital, rifampicin, theophylline, ya, warfarin. Ya walaupun ada yang tidak perlu dilakukan TDM ya, tapi indeks terapi yang sempit seperti warfarin ya. Warfarin dia tidak dilakukan TDM. Kenapa? Karena dia memiliki variabilitas farmakokinetik yang besar, tapi dia juga memiliki variabilitas farmakodinamik yang besar juga. Ya ini contoh obat warfarin ya yang tidak dilakukan TDM. Kenapa? Karena variabilitas farmakodinamiknya juga besar. Nah, terus gimana cara monitoringnya? Dia pakai namanya data lab namanya INR ya, International Normalized Ratio ya. Jadi ada target INR. Ya, karena dia kalau diambil darahnya bisa jadi tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Karena ada variabilitas farmakodinamik ya, variabilitas farmakodinamik. Jadi ada perbedaan reseptor ya, di target kerja dari warfarin ya antar satu pasien dan pasien yang lain, sehingga disebut sebagai variabilitas farmakodinamik. Selain juga dia punya variabilitas farmakokinetik yang besar juga. Nah, kalau ini saya contohkan dalam konteks neurotherapeutic index. Ini beberapa contoh. Kalau mau contoh yang lebih banyak lagi ini ada di drug bank ya, neurotherapeutic index drug ini obat-obatnya banyak sekali. Sebagian besar kecuali yang tadi itu kan ada beberapa obat yang aminoglikosida, digoxin, ya, phenytoin dan sebagainya. Selain itu adalah obat-obat yang digunakan untuk kemoterapi ya. Obat kemoterapi ya kita tahu bahwa tadi bahwa obat-obat kemoterapi itu indeks terapinya sempit, bahkan pada dosis terapi dia sudah menghasilkan efek toksik. Ya, Anda ingat ya ini banyak sekali contoh obat-obatnya
Anda bisa lihat di sini. Oke, kita kembali ke slide ya. Oke, kemudian yang berikutnya define therapeutic target concentration range atau ini ya, define therapeutic target concentration range. Ya, ini balik ke sini. Ya, yang syarat 1 2 3 4 ini balik sama dengan syarat kedua. Ya, therapeutic concentration range-nya itu ada. Ya, misalnya pada kasus phenytoin itu ada apa namanya therapeutic range-nya. Saya bukakan ini. Misalnya pada konsentrasi obat yang di atas, sebentar mana ya tadi ada enggak? Ya, mana tadi ya? 20 dia konsentrasi. Ya ini ya. 40 sampai 80 ya. Jadi misalnya untuk phenytoin ya define concentration range-nya adalah 40 sampai 80. Artinya tidak apa namanya tidak kurang dari 40, tidak lebih dari 80, yaitu define concentration range. Karena di bawah 40 bisa seizures-nya muncul, ya artinya kan kita tahu phenytoin itu untuk mencegah apa kejadian seizure ya, kejang ya. Ketika dia di bawah 40 maka kejangnya bisa jadi tetap muncul, di atas 80 muncul efek-efek samping apa karena phenytoin tadi. Ya, itu apa konsentrasi targetnya ya. Ada konsentrasi targetnya. Kemudian, teman-teman sekalian, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa TDM itu perlu dilakukan? Artinya kan kita ngambil pertanyaan besarnya, loh kenapa kok nggak melihat saja apa efek terapinya? Kan bisa tuh lihat efek terapi yang ngapain harus ambil darah, ya. Gini, jawabannya adalah karena di beberapa proses terapi itu ada therapeutic effect yang sulit untuk kita monitor. Ya misalnya apa? Misalnya ini. Misalnya pada kasus phenytoin. Phenytoin adalah obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejang. Ya, ketika misalnya kejangnya terjadi secara apa udah rutin, mungkin kita bisa tahu outcome terapinya. Kita tinggal misalnya dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, jalan kejangnya, targetnya misalnya 1 atau 2 kali gitu ya, misalnya itu. Kalau misalnya tidak sesuai target, misalnya dosisnya ditingkatkan dan seterusnya atau diturunkan ketika misalnya sudah cukup. Maka kemudian ketika misalnya pada kondisi tertentu, misalnya ketika kejangnya tidak teratur atau ketika kejangnya ini merupakan kejadian yang ingin dicegah. Ya, jadi efek terapinya adalah efek pencegahan. Misalnya pasien yang habis apa neurosurgery ya, jadi apa namanya operasi apa besar di otak misalnya ya, neurosurgery, atau kemudian pasien yang habis kecelakaan ya, habis kecelakaan kemudian cedera kepala gitu misalnya, yang memungkinkan terjadinya apa namanya kejang gitu, maka kemudian obatnya digunakan sebagai pencegahan. Ya, maka kemudian efek monitornya gimana ya? Monitornya jangan sampai terjadi kejang. Ya, berarti kan pencegahan ya. Lah kalau pencegahan itu kan kita tahu bahwa itu berhasil tidak, nanti nunggu sampai kejang ya. Nah, maksudnya jadi dengan adanya TDM kita tidak perlu nunggu sampai adanya kejang. Tapi kemudian kita bisa dari konsentrasi obatnya. Maka misalnya tadi dalam konteks phenytoin kadarnya 40 sampai 80 itu berhubungan dengan kondisi kejangnya tidak ada. Berarti ketika misalnya konsentrasinya 50, oke, kita bisa asumsi oke, nanti kejangnya tidak akan terjadi. Ya, tetapi kalau kita tidak ada TDM ya sudah, apa boleh buat, kita tinggal nunggu pasiennya kejang atau tidak. Tapi dengan adanya TDM kita terbantu. Oh, ini pasien ini konsentrasinya sudah bagus nih 40, berarti insya Allah tidak akan terjadi kejang. Ya gitu cara-cara bacanya gitu. Dan hal-hal yang lain misalnya kita contohkan ya tadi ya yang ini ya dalam konteks therapeutic effect difficult to monitor adalah ketika misalnya obat digunakan secara untuk pencegahan atau profilaksis ya, to maintain absence of a condition ya, untuk mencegah menjaga absence ya, ketidakhadiran ya, atau tidak munculnya kondisi tertentu. Misalnya kejang ya, kardiak aritmia misalnya digoksin ya. Kenapa kemudian perlu dilakukan TDM? Ya karena kita jangan nunggu dulu sampai terjadi aritmia baru kemudian kita nambah dosisnya misalnya. Tapi kita sudah tahu bahwa digoksin dengan konsentrasi sekian maka masuk dalam jendela terapi. Maka kita ambil
konsentrasi di darah ya, kemudian dilihat konsentrasi di glukosa sudah masuk belum? Kalau sudah berarti kita asumsikan dan jenis terapi ya, kita asumsikan bahwa kardiak aritmia itu bisa dicegah. Ya, bisa dicegah. Kemudian obat-obat antidepresi ya. Maka kemudian ketika konsentrasi obatnya sudah dalam jenis terapi, maka kita bisa asumsikan maka dia kemudian mencegah dari episode depresif ya atau manic episode ya. Yang penting juga ini transplant rejection ini contoh yang banyak sekali contohkan. Obatnya misalnya siklosporin ya, imunosupresan ya, obat siklosporin imunosupresan ya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya rejection ya, penolakan terhadap organ transplantasi. Misalnya pasien mendapatkan transplantasi hati atau ginjal atau jantung gitu ya. Maka kemudian secara normal tubuh akan menganggap itu sebagai benda asing sehingga sistem imunnya mencoba menolak. Maka diberikan untuk mensupres atau menekan sistem imun dengan imunosupresan. Imunosupresan contohnya adalah cyclosporin atau siklosporin. Maka outcome terapinya adalah tidak terjadi rejection. Bayangkan kalau misalnya kita tidak melakukan TDM, maka yang kita bisa tunggu adalah terjadi rejection atau tidak, itu saja. Paham ya? Jadi kita sampai menunggu terjadi rejection baru tahu, oh ternyata konsentrasinya kurang. Tetapi ketika kita punya TDM ya, dan kita tahu bahwa konsentrasi cyclosporin sekian itu cukup ya untuk mencegah terjadinya rejection, maka kita tahu bisa merespon bahwa ini rejeksinya bisa dicegah. Ternyata konsentrasinya ketika kita lakukan TDM terlalu rendah ya, maka kemudian kita bisa naikkan ya dosisnya dan seterusnya. Jadi TDM ini sangat bermanfaat untuk ini, obat-obat yang digunakan untuk profilaktif ya, profilaksis absens dari kondisi tertentu ya mungkin nggak kondisi yang sederhana, ini kondisi-kondisi berat ya sehingga ini penting sekali ya. Misalnya tadi cyclosporin, misalnya cyclosporin ini sering dicontohkan, cyclosporin kemudian dia karena ada obat lain yang bisa berinteraksi, katakanlah ya ada obat lain yang bisa berinteraksi. Saya pernah baca itu cyclosporin berinteraksi dengan rifampicin gitu ya. Kemudian ketika digunakan bersamaan maka rifampicin akan menginduksi metabolisme dari siklosporin ya, maka kemudian konsentrasi siklosporinnya turun ya, karena siklosporinnya turun maka kemudian terjadi rejection dan pasiennya bisa meninggal ya. Jadi pasiennya bisa meninggal ya karena ada rejection itu. Tapi kalau kita punya TDM ya, ketika misalnya kita ambil darahnya kemudian ternyata konsentrasinya turun ya, maka kita bisa melihat kemungkinan ini kenapa nih kok bisa turun? Ya, kita analisis nih obat-obat yang lain. Ternyata ada obat lain yang berinteraksi. Misalnya tadi ada rifampicin yang digunakan bersamaan dan misalnya obat tadi merupakan induktor enzim dari siklosporin tadi. Ya, sehingga siklosporin menurun sehingga terjadi interaksi yang sangat fatal. Kemudian teman-teman sekalian, yang tidak kalah penting adalah selain profilasi adalah untuk mencegah serious toxicity, to avoid serious toxicity. Misalnya kita tahu bahwa tadi sekali lagi target terapinya kita tahu ketika dia di bawah itu subterapeutik, ketika di atas itu dia toksik. Misalnya pada aminoglikosida dan vancomycin, ini dua obat yang memiliki karakteristik yang mirip, yaitu nefrotoksik dan ototoksik. Dia toksik terhadap fungsi ginjal dan pendengaran ya, nefrotoksik dan ototoksik. Sehingga sudah ada angkanya, misalnya aminoglikosida sekian ya, itu menyebabkan toksisitas ya. Vancomycin juga, vancomycin sekitar 40 angkanya itu menyebabkan nefrotoksitas atau ototoksitas. Maka kalau tidak ada TDM ya sudah, kita nggak tahu konsentrasinya, tiba-tiba muncul nefrotoksitas atau tiba-tiba muncul pasiennya kemudian telinganya tidak bisa mendengar. Mungkin kita bisa monitoring lewat situ, kita monitoring lewat data lab, kita monitoring lewat pemeriksaan pendengaran, tapi kan itu terjadi ketika sudah terlanjur. Ya, tapi kalau dengan TDM kita bisa mencegahnya. Ya, kita bisa mencegahnya, caranya gimana ya, kita observasi konsentrasi obatnya, kalau memang di atas itu kita sesuaikan konsentrasi obatnya. Ya, jadi itu adalah manfaat TDM. Sehingga memang sekali lagi tidak semua obat perlu dilakukan TDM. Ya, obat-obat yang tadi misalnya outcome-nya mudah untuk
cek misalnya ya secara mudah lah. Misalnya tekanan darah, obat-obat tekanan darah kenapa tidak ada di TDM ya karena nggak usah pakai TDM, cukup apa tekanan darahnya diukur sudah bisa. Diabetes cukup diambil kadar gula dalam darah cukup. Ya, karena memang outcome terapinya kan tekanan darah, kadar gula. Kalau ini kan outcome terapinya adalah apa namanya mencegah sesuatu atau mencegah terjadinya toksisitas. Ya, TDM itu penting. Bahkan teman sekalian, nah ini saya juga perlu sampaikan, ketika misalnya kita contohkan aminoglikosida ya. Apakah kalau begitu semua pasien ya semua pasien yang menggunakan aminoglikosida perlu dilakukan TDM? Ternyata tidak juga. Jadi secara obat sudah sesuai kandidat, tapi kemudian ada ada kriteria yang spesifik lagi yaitu ketika ada kemungkinan terjadinya variabilitas. Oke tadi ya. Terjadinya variabilitas pada pasien ini. Karena ketika pelan-pelan ya, ketika kemungkinan terjadi variabilitas. Misalnya gini, pada kasus aminoglikosida atau vancomycin ya sebagai contoh misalnya obat ini vancomycin adalah obat yang diekskresi ya, kita kembali ke gambar yang ini ya, ini ya. Vancomycin misalnya. Obat ini adalah obat yang kemudian diekskresi secara masif di ginjal. Ya, pada pasien yang kondisi ginjalnya normal-normal saja, maka kita tidak perlu melakukan TDM karena insya Allah ginjalnya normal, maka insya Allah konsentrasi obat dalam darah masih di dalam jendela terapi. Tetapi ketika kondisi pasien itu ginjalnya menurun, ya atau pasien sudah misalnya cuci darah misalnya, maka kemudian TDM ini diperlukan karena terjadi variabilitas. Jadi ekskresinya sudah menurun. Ya kalau ekskresinya menurun maka ya clearance-nya menurun ya, maka kemudian konsentrasi obatnya bisa meningkat. Lah kita perlu cek seberapa tinggi. Ya, jadi sekali lagi tidak semua bahkan pasien-pasien yang sudah menggunakan aminoglikosida, digoxin dan sebagainya itu harus dilakukan TDM phenytoin. Dia akan sangat bermanfaat lawan TDM ketika ada variabilitas atau ada hal-hal tertentu atau faktor tertentu yang akan mempengaruhi atma obat tadi. Apa yang mempengaruhi? Lah ini tadi, yang ini ya, sekalian. Tergantung karakteristik obatnya, tergantung farmakokinetik obatnya, tergantung jalan-jalannya obat. Ya, misalnya phenytoin, saya contohkan phenytoin itu dalam contoh phenytoin itu perlu dilakukan TDM khususnya ya tidak semua harus pakai phenytoin. Ketika pasien kondisinya tidak ada penyakit lain, tidak ada komorbid, tidak ada obat lain yang digunakan, maka mungkin TDM tidak terlalu bermanfaat ya. Tetapi ketika pasien tadi ya punya komorbid lain atau punya obat lain yang kemudian digunakan bersamaan dengan phenytoin, maka TDM ini penting. Misalnya adalah ketika pasiennya menggunakan, kita tahu bahwa phenytoin adalah obat yang memiliki ikatan protein sangat tinggi di atas 90% ya, di atas 90%. Sehingga ketika ada obat lain yang bisa menggeser ikatan proteinnya, jadi ini maksudnya ke drug-drug interaction di sini ya, maka kemudian bisa jadi terjadi interaksi obat dan konsentrasi obat phenytoin bisa berubah. Ya, jadi kenapa kemudian TDM perlu dilakukan untuk lebih prioritas dilakukan untuk kondisi-kondisi tertentu di mana kemungkinan terjadinya variabilitas farmakokinetiknya itu semakin besar. Ketika misalnya terjadi penyakit tertentu, ya ketika terjadi interaksi obat dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, jadi seperti itu ya. Ini konteks besarnya seperti itu teman-teman sekalian supaya Anda paham bagaimana TDM itu penting dilakukan ya. Pertama tadi variabilitas farmakokinetiknya besar, variabilitas farmakodinamiknya kecil, indeks terapinya sempit, kemudian obat-obat yang efek terapinya sulit untuk dimonitor. Saya sering kalau buat soal itu teman-teman menjawabnya pasti yang pertama bukan variabilitas farmakokinetik tapi indeks terapi sempit. Jadi yang saya sampaikan bukan hanya indeks terapi sempit, ya, tetapi ketika indeks terapinya sempit tapi dia punya variabilitas farmakodinamik yang besar seperti warfarin ya, dia tidak bisa dilakukan TDM, tidak bermanfaat karena dia punya variabilitas farmakodinamik yang besar. Jadi harus semuanya. Jadi variabilitas farmakokinetik besar, variabilitas dinamik kecil, kemudian indeks terapi sempit, ya. Kemudian ininya sulit ya, outcome-nya sulit untuk dikontrol, sulit diamati. Ya, kecuali sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Maka phenytoin sebagai contoh itu adalah kandidat yang cukup kuat tadi. Oke, kemudian ini teknisnya. Jadi
eee, kalau analisisnya mungkin kita tidak bicara di sini karena konteksnya ini adalah lebih ke arah farmakokinetika klinik ya. Kalau yang analisis mungkin di materi-materi atau penjelasan tentang analisis obat ya. Ini bisa plasma atau serum, ya cyclosporin itu whole blood, kemudian waktunya eh, macam-macam misalnya vancomycin dalam konteks teknis seperti ini maka tiap obat punya ciri-ciri sendiri-sendiri ya punya ciri-ciri sendiri dan itu harus Anda bisa dipelajari ya di banyak-banyak ya misalnya artikel review tentang apa TDM phenytoin, artikel review tentang vancomycin, artikel review tentang aminoglycosid nanti akan keluar semua. Apa yang diambil, apakah plasma, serum, atau whole blood, kapan waktunya, misalnya sebagai contoh vancomycin itu biasanya diberikan trough concentration ya konsentrasi obat uh, darahnya diambil sebelum dosis berikutnya. Jadi akan mendapatkan trough concentration atau konsentrasi yang paling rendah. Ya konsentrasi apa istilahnya minimal atau konsentrasi palung ya. Ya misalnya. Kemudian yang penting juga adalah kita harus menunggu steady state. Ya, konsentrasi state saya pikir Anda harus apa namanya kalau lupa ya silakan refresh ya. Karena kalau tidak diambil pas steady state, ya konsentrasi obatnya masih naik. Jadi nanti datanya nggak valid ya. At least ya apa namanya 3 sampai 4 half life atau kalau lebih lebih ini lagi 5 half life kecuali memang kalau obat yang punya long half life. Kemudian ini ininya apa namanya instrumennya ya kenapa tadi saya sampaikan di awal kenapa ini banyak di Indonesia tidak dilakukan karena memang instrumennya mahal ya regennya mahal dan seterusnya bisa menggunakan HPLC, CLC, immunoassay ya kemudian harus dilihat sensitivity dan specificity-nya ya nanti ini di review-review itu akan muncul ya alatnya apa gitu misalnya. Kemudian setelah mendapat konsumsi obat ya maka kemudian kita harus menginterpretasi sekali lagi di TDM itu tidak hanya mendapatkan konsumsi obat terus sudah tapi yang penting adalah terus untuk apa gitu hasilnya. Maka kemudian untuk bisa menginterpretasi ya data tadi maka kita harus punya data yang lain ya timing of sample ya kapan samplingnya misalnya tadi pada dosis ke-6 gitu ya pada apa namanya 1 jam sebelum dosis ke-6 misalnya kemudian duration of treatment with current dose ya misalnya tadi dosisnya misalnya sudah berubah yang pertama misalnya 1 gram tiap 1 gram sehari kemudian setelah 5 hari berubah apa misalnya 500 miligram tiap hari maka kemudian kita harus jelas itu dosis keberapa dari dosis yang misalnya tadi sudah dirubah 500 mg. Jadi informasi harus jelas karena memang ini akan penting untuk menginterpretasi apa namanya apakah dosisnya diteruskan atau disesuaikan. Kemudian data-data dasar ya seperti usia, jenis kelamin, penyakit lain, ya kemudian obat lain dan seterusnya supaya apa tadi? Kita tahu bahwa tadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi obat itu memiliki variabilitas farmakokinetik tadi ya. Nah, data-data tadi kemudian kita baca di literatur kira-kira mana yang kemudian secara signifikan berpengaruh. Tentu saja tidak semuanya ya. Ada obat yang misalnya ini tergantung jalan-jalannya obat. Ya, seperti farmakokinetik, seperti vancomycin misalnya yang sangat penting adalah data misalnya kondisi ginjal ya pasien dan kemudian obat lain yang juga nefrotoksik. Maka misalnya vancomycin kok digunakan bersama dengan aminoglycosida misalnya amikasin ya. Di vancomycin digunakan bareng-bareng amikasin. Nah, itu kita harus hati-hati juga. Karena itu double nephrotoxic drug sama double ototoxic drug. Gunakan bareng-bareng. Kenapa kemudian obat lain itu kemudian juga penting. Misalnya tadi obat lain yang bisa menginduksi atau menginhibisi enzim, obat lain yang bisa berinteraksi di ikatan protein dan sebagainya. Ini penting sekali untuk kemudian kita ambil datanya juga. Kemudian reason for TDM, kenapa kemudian TDM perlu dilakukan tadi misalnya ya. Misalnya pasien di rumah sakit kemudian cukup lama begitu, kemudian kita tidak melakukan TDM biasanya dari awal ya. Apalagi kalau misalnya pasiennya tidak punya komorbid, tidak punya penggunaan obat lain dan seterusnya, maka kemudian TDM tidak dilakukan. Tapi kok ternyata pada fase tertentu efeknya belum muncul, maka kita lakukan TDM untuk mengkonfirmasi sebenarnya konsentrasi obatnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang penting juga adalah untuk membedakan antara toksisitas obat
dan ya adakah kemungkinan toleransi obat? Ya saya ulangi ya. Yang dimaksud dengan suspek toxicity adalah ketika pasien muncul gejala tertentu dan kita belum jelas nih apakah gejala tadi muncul karena reaksi toksik obat atau karena hal yang lain. Sebagai contoh misalnya sekali lagi di phenytoin ini papernya sangat bagus, Anda bisa di internet dengan mudah ya, ABC of Monitoring Drug Therapy Phenytoin Aronson. Nanti Anda lihat aja di internet. Misalnya tadi ya yang toxicity. Maka misalnya ini contoh kasus teman sekalian yang kiri ini ya. Ini ada pasien yang masuk ke rumah sakit karena cedera kepala berat ya. Kemudian ada hematoma dan seterusnya. Kemudian pasien tadi mengalami tonic-clonic seizures ya. Kemudian dikasih phenytoin. Kemudian setelah dioperasi uncomplicated membaik ya. Kemudian setelah 2 bulan maka kemudian muncul kejadian ini ya, ataksia dan nistagmus ya. Ataksia dan nistagmus. Kita tahu bahwa teman-teman sekalian, ataksia dan nistagmus itu merupakan salah satu efek samping dari ya reaksi toksik dari phenytoin. Anda lihat nih ya, ataksia nistagmusnya. Apa itu ataksia, apa itu nistagmus? Anda dengan sangat mudah cari di internet ya. Kemudian diambil kadar obat dalam darahnya. Maka kemudian ternyata kadar obat dalamnya itu 45. Ya, 45. Dan kita tahu bahwa 45 ini masih dalam jendela terapi ya. Tiap kondisi toksik itu belum muncul di konsentrasi 45. Karena misalnya di sini Anda lihat di sini ya, angkanya sekitar ataksia nistagmus itu sekitar 60 ya. Sebagian besar di atas 80 ya. Artinya untuk untuk pasien ini ya, kita bisa mengkonfirmasi bahwa ya, karena konsentrasi obatnya 45 dan dia masih masuk dalam jendela terapi dan belum masuk ke efek toksik, maka kita bisa lihat bahwa kondisi ataksia sama nistagmusnya itu bukan karena obat phenytoin karena konsentrasi obatnya masih masuk dalam terapi, tetapi karena karena dia ya post traumatic cerebral damage ya. Jadi karena ataksia sama nistagmusnya itu karena dia ada kecelakaan, kemudian cedera kepala berat, kemudian ada operasi dan seterusnya, kemudian karena hal itu yang kemudian menyebabkan ataksia dan nistagmus, bukan karena phenytoinnya. Ini sangat penting sekali lagi untuk TDM ini, dalam konteks ini sangat penting untuk membedakan penyebabnya atau menentukan penyebab terjadinya gejala tertentu, karena gejala tadi itu mirip ya, gejala yang disebabkan oleh efek samping kadar obat phenytoinnya terlalu tinggi dan gejala yang diakibatkan karena cedera kepala berat atau post trauma operation itu sama ya, kan ya, wujudnya adalah ataksia dan nistagmus. Maka kita ingin tahu ini penyebabnya apa. Kalau tidak dilakukan TDM teman sekalian, kalau kita tidak lakukan TDM, yang terjadi adalah kita langsung menuduh ya, dalam tanda kutip ya, kita langsung curiga bahwa oke, ini ataksia dan nistagmusnya itu karena phenytoin. Ya, karena phenytoin, maka kemudian phenytoinnya dosisnya diturunkan. Ya, dosisnya diturunkan, bisa jadi malah nanti terjadi kejang. Ya, jadi inilah salah satu pentingnya kemudian dilakukan TDM untuk untuk memastikan ya penyebab suatu reaksi atau gejala tertentu, apakah dia karena obat, apakah karena kondisi penyakit dari pasien itu sendiri. Oke. Oke, itu ya. Kemudian ini penting juga teman-teman sekalian, plasma protein binding. Kita tahu bahwa obat yang berefek adalah obat yang dalam keadaan bebas, ya, free drug. Ya, tetapi dalam konteks TDM ini yang sering ya diukur darahnya adalah ya, bukan yang sering ya, mungkin sebagian besar itu adalah konsentrasi total. Ya, konsentrasi total. Artinya konsentrasi total adalah dia mengukur konsentrasi yang bebas sekaligus konsentrasi yang terikat ya, yang bebas maupun yang terikat dengan protein plasma. Padahal yang berefek hanya yang mana? Yang bebas. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Ya, ini poin penting. Remember that only total drug concentration is measured. Jadi yang diukur, yang di-measured adalah total drug concentration, tetapi yang aktif adalah yang yang free. Contohnya sekali lagi ada di phenytoin tadi.
Ini phenytoin contohnya bagus sekali ya, banyak. Misalnya ini ya, misalnya contoh ya, ini pasien dengan chronic renal failure ya, kemudian dapat phenytoin ya karena seizures-nya, kemudian um, apa namanya, 6 weeks later she was free from fits with his konsentrasi obatnya 30. Kemudian apa namanya, the senior house officer increase 400 ya. Karena konsentrasi obatnya tadinya 30 dijadi apa namanya 300, konsentrasinya 30, maka dia ingin dinaikkan jadi 400. Hoping to achieve of plasma phenytoin concentration in therapeutic range, karena ini apa masih di bawah ya kan, harusnya 40 ya. Harusnya 40, dia masih 30, maka kemudian ditambah ya jadi apa namanya, tadinya 300 jadi 400. Jadi 300 ini menghasilkan 30, maka supaya paling tidak 40 dia pakai 400. Apa yang diharapkan? Hoping to achieve a plasma phenytoin concentration in therapeutic range. Pada follow up-nya, 2 weeks later, she report difficulty walking and mental dullness. Ya, ini adalah kejadian efek samping phenytoin ya. She had ataxia and nystagmus, plasma konsentrasinya adalah 60. Ya, 60 mikromol per liter. Ya, padahal ini 60 masih di dalam jeda terapi ya, karena di dalam 40 sampai 60. Kemudian the reduce her dose of phenytoin balik lagi ke 300 and thereafter she remain free. Ya, apa namanya, dan ketika dosisnya kembalikan ke 300 dia apa seizurnya nggak muncul, adverse effect-nya tidak muncul juga. Maka kok bisa gitu ya, 300 kemudian konsentrasi obatnya 30 kok malah apa namanya nggak apa-apa gitu, seizurnya tidak muncul, adverse drug reaction tidak muncul. Ah, ternyata yang terjadi teman-teman sekalian, pasien ini terkena chronic renal failure dan mestinya memang untuk pasien-pasien yang kemudian ada kemungkinan ini phenytoin adalah obat yang terikat di dalam dengan albumin tadi ya, 95% cukup tinggi, dan kejadian hipoalbuminia ya dengan penyebab apapun ya, itu kemudian bisa ya karena albuminnya kemudian menurun, maka konsentrasi obat bebasnya kemudian meningkat ya. Ya, chronic renal failure itu bisa menyebabkan hipoalbuminia sehingga konsentrasi albumin dalam tubuh pasien menurun, sehingga konsentrasi obat ya di dalam darah yang bebas itu meningkat. Walaupun konsentrasi totalnya seakan-akan di bawah. Ini kan konsentrasi total nih, sekali lagi tadi yang di measure atau yang diambil darahnya dan kemudian diukur itu kan konsentrasi total. Total itu artinya ada yang terikat dan ada yang bebas. Itu 30 teman-teman sekalian. Yang kesannya adalah di bawah terapeutik. Tetapi ternyata di 30 ini konsentrasi bebasnya itu sudah cukup. Sudah cukup. Kenapa? Karena pasien tadi kena chronic renal failure, yang kemudian karena chronic renal failure pasien tadi hipoalbumin. Kalau hipoalbumin berarti protein yang digunakan untuk berikatan dengan phenytoin berkurang, sehingga konsentrasi obat bebasnya kemudian meningkat. Ya gitu ya. Ini kalau teman-teman ini bisa didengar berulang-ulang supaya jelas ya. Ini discuss illustrate the change in therapeutic range of plasma phenytoin in patient with chronic level because of altered plasma protein binding of phenytoin. Ya, plasma phenytoin concentration below the usual therapeutic range was effective. Ya, jadi efektif ini. Kenapa? Karena ini yang diukur adalah atau target terapinya yang gini. Tadi kan ada di atas tuh define target concentration. Itu maksudnya konsentrasi yang total gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa menentukan nih bebasnya berapa. Nah, pada kondisi tertentu bebasnya itu lebih tinggi karena misalnya terjadi hipoalbuminia pada kasus ini, atau tadi saya menjelaskan sering pada kasus interaksi obat. Jadi albuminnya mungkin normal ya, tetapi ada obat lain yang menesak phenytoin untuk lepas. Nah, kalau yang ini albuminnya yang tidak ada interaksi obat tapi hipoalbumin. Ya, hipoalbumin. Jadi hipoalbumin. Nah, yang parah itu kalau udah ada hipoalbumin plus ada interaksi obat. Berarti itu bisa jadi konsentrasi phenytoin yang dalam keadaan bebasnya bisa sangat tinggi karena double. Jadi sudah hipoalbumin, kemudian ada obat lain yang kemudian menendang ikatan atau melepaskan ikatan phenytoin dari plasma darah, protein plasma darah. Ya, maka kemudian walaupun kesannya ya ini di bawah konsentrasi minimal, untuk pasien yang ini maka kemudian masih efektif, justru malah efektif. Dan ketika dia
apa namanya di 60 misalnya ya. Ini kan masuk zona terapi ini malah sudah toksik. Kenapa? Karena di 60 ini ya di 60 ini maka apa namanya konsentrasi bebasnya sudah sangat tinggi. Sebagai contoh mungkin nanti Anda sambil coret-coretan ya, saya nggak punya ini ya. Misalnya 40 ya, 40 mikromol per liter ya. 40 mikromol per liter itu kan misalnya ikatan proteinnya gampang aja lah. Katakanlah 90% ya, 90%. Maka dari 40 maka cukup 4 saja. Ya dari 40 maka cukup 4 saja bisa menghasilkan 4 konsentrasi 4 ya. 4 mikromol per liter itu sudah cukup untuk menghasilkan efek. Oke ya. Sekarang misalnya kemudian dari 90 karena adanya hipoalbumin atau karena adanya interaksi obat, maka kemudian jadi 80%. Maka kemudian yang tadinya 4, maka menjadi 8. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat. Kalau misalnya menjadi lebih rendah lagi, ikatan proteinnya karena hipoalbumin atau karena interaksi obat, maka konsentrasi obatnya meningkat lipatannya semakin tinggi. Ya, sehingga maka kemudian pada kondisi tertentu ya konsentrasi obat yang kesannya itu memang ini kan total konsentrasi itu di bawah target itu justru yang kita inginkan. Gitu ya. Baik. Nah, ini beberapa obat ya yang kemudian sering dilakukan TDM dan terapeutik lainnya. Sekali lagi Anda bisa lihat di review ya, di review-review per obatnya ini bagaimana kenapa ini perlu dilakukan TDM, kondisi seperti apa yang bisa mengaruhi variabilitas farmakokinetik obat tersebut, ya targetnya seperti apa dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak semua tidak semua pasien yang menggunakan obat ini perlu dilakukan TDM. Jadi ada lebih khususnya, lebih prioritasnya ketika pasien punya kondisi tertentu. Lah tahunya gimana ya harus kita lihat di tiap obat. Misalnya dalam konteks phenytoin yang kita jelaskan tadi, ini sangat sangat penting atau TDM ini sangat bermanfaat ketika misalnya pasien hipoalbumin ya. Maka kita harus tahu apa yang menyebabkan hipoalbumin misalnya. Pasien interaksi obat misalnya ya dan seterusnya. Jadi Anda harus lihat di karakteristik tiap obatnya. Oke, ini prosesnya ya ketika awal obat diberikan ya kemudian dimulai, kemudian kita lihat setelah steady state misalnya efek terapinya seperti apa ya, kemudian kalau misalnya tidak bisa karena kita mencegah ya profilaksis maka diambil drug levelnya ya kemudian kita lihat apakah dosis tadi kemudian konsentrasi tadi sesuai dengan yang kita ingin atau tidak. Ya kita pertimbangkan banyak hal tadi misalnya adanya interaksi obat, adanya hipoalbumin, adanya macam-macam tadi ya yang kemudian bisa mempengaruhi keputusan kita. Ya kemudian disesuaikan ketika misalnya kita ingin sesuaikan, kalau tidak ya kita teruskan misalnya dosisnya memang sudah cukup. Ya gitu itu secara garis besar ya bagaimana kita melakukan TDM dan bagaimana hasil TDM itu kita gunakan untuk mengindividualisasi ya terapi pada pasien ya. Tadi ada di yang pertama itu individualisasi ya. Oke, ini yang penting saya teman-teman sekalian di banyak buku ditulis seperti ini ya, treat the patient not the blood level. Ya, jadi sekali lagi TDM itu bukan hanya kita mengambil darah kemudian dapat angka terus kemudian kita saklek dari angka itu kita memutuskan ya hanya dari angka. Tidak, kita lihat angkanya, lihat kondisi pasien, lihat data lab yang lain dan sebagainya. Sehingga tadi misalnya contoh dalam kasus phenytoin tadi ya, mungkin konsentrasi obatnya itu dari TDM seakan-akan di bawah, tetapi sebenarnya itu sudah cukup. Ya karena pasien tadi punya hipoalbumin misalnya atau punya obat lain yang berinteraksi di fase distribusi. Ya itu jadi treat the patient not the blood level. Baik, itu teman sekalian yang bisa saya sampaikan untuk materi TDM ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.